Film dimulai pada malam itu. Seorang anak keturunan bangsawan lahir di bumi Thailand. Film dan seorang pria bernama Jan yang sedang memperhatikan foto masa mudanya. Film pun dibawa flashback ke tahun 1915, malah bersumpah di tengah guyuran hujan kepada anak itu dan memberi nama Jan Rai yang berarti pembawa sial. Meski anak itu berhasil dilahirkan dengan selamat, namun kejadian yang seharusnya dipenuhi sukacita itu malah berbanding terbalik lantaran sang ibu harus meregang nyawa ketika melahirkan putra pertama mereka. Awalnya Wisnan sang ayah nggak terima. Beruntungnya ada sang nenek yang masih bisa menenangkan menantunya itu. Wisnan yang masih belum bisa menerima kenyataan dan dia berniat untuk menghabisi buah hatinya itu. Singkat cerita, dalam sebuah acara keluarga, Wisnan yang begitu menyayangi Dara atau istrinya ini bersumpah dan dia akan terus mengenang kebersamaan mereka dulu, bahwa dia nggak akan menikah lagi untuk seumur hidupnya. Lalu selesai mengucapkan sumpahnya, muncul seorang wanita cantik bernama Wat yang merupakan sepupu dari istrinya. Dan sang ayah bersumpah bahwa Jan kelak akan dilarang masuk ke mansion utama. Jan kecil pun akhirnya diasingkan di sebuah rumah yang sederhana. Pada suatu hari, singkat cerita, neneknya Jan ini dan harus meninggalkan mansion dalam waktu yang cukup lama, pergi untuk urusan kenegaraan di luar kota. Hal itu membuat sang nenek mendelegasikan kekuasaannya untuk beberapa saat kepada Wisnan. Dan gak disangka, ketika sang ibu pergi, ternyata kesetiaan Wisnan kepada Dara hanya sebatas omongan belaka. Wat yang iba dengan keadaan Jan seperti ini, Wat yang masih saudara dengan Dara lantas mengajukan diri kepada neneknya untuk mengurus putra dari kakaknya itu cuy. Lantas pergi untuk mengunjungi keponakannya yang bernama Jan itu, untuk memenuhi kebutuhan fisikanya dengan para pelayan wanita. Dan bangkainya meskipun udah dikasih enak sama pelayan-pelayannya itu, dibantu oleh seorang asistennya, akhirnya Wisnan pun dapat berhasil masuk ke rumah sang adik ipar. Wisnan ternyata punya obsesi besar kepada adik dari istrinya, yaitu si Wat, yang juga mengurusi putranya sendiri cuy. Dengan perlahan Wisnan pun mulai ngajakin Wat. Bibi Wat awalnya menolak permintaan Wisnan untuk secelup dulu aja. Namun dia pun akhirnya membuat sebuah peraturan kalau mau menjajal serabi lepit miliknya, maka Wisnan gak boleh menyakiti Jan ataupun menyalahkannya lagi. Dan akhirnya Wisnan pun menurutinya dan mereka segera melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Hal itu malah dijadikan kesempatan olehnya. Dia pun bertindak seenaknya dan memecat orang-orang yang gak mau menurutinya. Hubungan gelap mereka pun berlangsung sembunyi-sembunyi hingga akhirnya kabar kehamilan Bibi Wat terdengar sampai di telinga nenek Pijit atau ibunya sendiri cuy. Ini selama hampir 3 bulan lamanya. Dengan penuh amarah, Pijit pun menghampiri Wisnan di kamarnya. Namun ternyata di dalam sana dia lagi pusreng sama beberapa pelayannya cuy. Nenek Pijit pun udah benar-benar ngerasa jijik dan akhirnya meninggalkan mission tersebut. Anak dari Bibi Wat yang bernama Q juga tumbuh beriringan. Beruntungnya Jan memiliki seorang sahabat yang bernama Ken. Selain Ken, Bibi Wat juga masih mengurusi Jan seperti anaknya sendiri. Namun si Kew ini punya sifat yang sama seperti Wisnan, yaitu suka menyalahkan Jan. Singkat cerita, pada tahun 1925
Jan pun kini sudah berusia 10 tahun. Bahkan si Jan ini masih dikasih susu segar nih cuy, sampai di usianya yang sekarang ini. Ken ini adalah anak dari salah satu pelayannya di sana cuy. Hari itu Jan melihat seorang gadis terjatuh di depannya. Jan yang mulai beranjak dewasa menjadi pemuda yang benar-benar tampan. Dia pun menolongnya keluar dari rombongan pengunjuk rasa yang lainnya. Gadis cantik bernama Hyacinth ini sepertinya membuat Jan mulai suka dengannya. Dan ketika di rumah, namun tetap ramah di mata para pelayan-pelayannya. Jan yang memiliki masa kecil kelam membentuknya menjadi pribadi yang tahan banting dan juga tangguh. Cerita lalu berlanjut ke tahun 1932. Di tengah perjalanan itu, suatu hari Jan dan Hyacinth janjian untuk pulang ke sekolah bareng-bareng. Ia pun bertemu Ken dan Ken ngegodain Jan yang roman-romannya lagi jatuh cinta itu cuy. Lalu pada malam harinya Ken punya ide untuk membuat hidup Jan menjadi lebih berwarna. Ken pun menyarankan agar ia membaca pengetahuan soal biologi. Dia pun menyarankan agar Jan mencoba dengan pelayannya yang bernama Saisoi, agar ia bisa merasakan kenikmatan duniawi cuy. Jan yang mulai terpengaruh akhirnya menuruti permintaan sahabatnya itu. Malam itu juga dan kejadian itu juga diintipin sama Ken dan teman-teman yang lainnya. Nah, si Saisoi ini adalah pelayan yang memang sabi lah cuy buat diapa-apain. Jan pun masuk ke kamar Saisoi dan meminta jatah dengannya. Jan dihampiri beberapa orang yang meminta sejumlah uang darinya. Lantas begitu pulang dari sana, Jan yang sadar kalau lawannya terlalu banyak lantas gak bisa melawan. Beruntungnya Ken sahabatnya datang dan membantunya. Hari demi hari berlalu, kedekatan Jan dan Hyacinth ini semakin dekat. Ia pun sampai berani nganterin Hyacinth pulang dan bertemu dengan ayahnya. Beberapa hari setelahnya, Jan pun ketakutan sendiri saat itu. Saisoi memberitahu Bibi Wat kalau ia kini tengah hamil. Namun Ken menenangkannya dan bilang kalau Saisoi ini cuman tante-tante hyper yang jadi bisa dipastikan bahwa selalu pengen begituan. Bahwa anak yang dikandung Saisoi bukanlah anaknya Jan, melainkan ya banyak pria lain. Lalu beberapa hari kemudian dia pun membawa buah tangan berupa istri baru dari Singapura yang bernama Bon Leung. Lihat Wisnan yang baru saja pulang dari tugas negara. Bon Leung sendiri merupakan seorang janda yang masih seger buger cuy. Dan melalui kehadirannya itu menandakan bahwa Bibi Wat sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Wisnan. Lalu pada keesokan malamnya Wisnan pun membuat acara pesta pernikahan yang benar-benar meriah. Dan dia pun turut mengundang beberapa rekan bulenya serta tamu kenegaraan. Suatu hari Bon Leung mampir ke kamar Jan. Saat itu kamarnya kosong karena Jan lagi di kamar mandi. Akhirnya ketika Jan selesai mandi, by the way ini gambarnya si Jan ini vulgar banget cuy. Di sana dia pun terpesona dengan coretan tangan Jan yang menurutnya sangat bagus. Bon Leung pun meminta salah satu buku yang dipenuhi gambar tangannya. Dia pun mau gak mau ngerelain bukunya dan beberapa lukisannya untuk dijadikan kado ulang tahunnya nanti, karena takut jadi masalah sama bapaknya. Setelah itu Bon Leung yang masih terpukau dengan gambar tangan dari Jan ngungkapin kekagumannya kepada Wisnan. Wisnan pun tanpa pikir panjang langsung setuju dengan itu. Namun Jan harus buktiin kalau Jan bisa dapat nilai bagus di sekolahnya. Jan tentunya sangat senang mendengar pernyataan itu dari sang ayah bersama beberapa temannya yang dimintai saran. Namun untungnya setelah selesai membahas kuliahnya, Bon Leung pun mengembalikan buku gambarnya itu.
Tapi ternyata setelah diperiksa, beberapa lembar dari bukunya itu udah diambil sama Bon Leung. Dia pun nyaranin Wisnan untuk kuliahin Jan di Inggris. Jan serta Bibi Wat dan Bon Leung pun akhirnya berkumpul. Namun dia sebenarnya takut rahasianya kebongkar kalau bukunya terlalu lama di Bon Leung. Mereka membahas tentang Jan yang akan disekolahkan ke Inggris. Dan akhirnya Jan pun membuat rencana untuk kembali mengambil lembaran yang hilang itu. Dia pun masuk ke kamar Bon Leung dan memeriksanya. Keesokan harinya Jan pun mengendap-endap masuk ke mansionnya Bon Leung sembari membawa minuman untuk ia gunakan sebagai alasan kalau ketahuan. Namun setelah diperiksa, Jan gak menemukan gambarnya yang hilang itu cuy. Dan si Jan ini akhirnya malah salfok sama suara air di kamar mandi. Dia pun akhirnya ngeliatin Bon Leung yang lagi mandi. Dan setelah itu Jan pun keluar. Namun Bon Leung sepertinya mengetahui keberadaan Jan di sana. Bahkan kalau dilihat-lihat dari gerakannya, si Bon Leung ini kayaknya mulai sakne sama si Jan ini. Jan yang udah tahu nikmatnya berpusreng pun langsung peka dengan gerak-gerik ibu tirinya itu. Lantas dia pun keluar dan Jan mulai beralasan lagi nganterin minuman. Si Bon Leung ini ternyata nggak marahin Jan yang udah masuk sembarangan cuy. Tapi di tengah-tengah keseruan itu Jan pun teringat pada masa kecilnya dan dia langsung berlari menjauh dari mansion sembari menangis. Setibanya di kamarnya, Jan malah ngegepin Keo yang lagi dipusreng sama sahabatnya yaitu si Ken. Seketika Keo pun berteriak minta tolong seakan-akan dia adalah korban yang lagi mau diperkaos cuy. Di sini semua orang pun menyalahkan Ken dan Wisnan berniat melaporkan Ken kepada pihak yang berwajib. Jan pun mulai panas dan segera mendobrak pintu kamar itu. Seketika keadaan pun menjadi ramai karena semua orang pada datang. Namun saat itu Jan malah bertindak di luar nalar. Adiknya yang emang udah benci banget sama abangnya sendiri itu akhirnya malah mengakui hal itu, yang tentunya langsung ngebuat emosi Wisnan pecah pada saat itu. Dan dia malah mengaku-ngaku bahwa dia adalah pelakunya juga. Wisnan lantas mengambil sebuah beceng dan berniat untuk memulangkan Jan ke dunia anime. Bibi Wat yang tahu kalau keponakannya itu berbohong, dia pun langsung nyaranin Jan untuk kabur ke tempat neneknya dan mencari perlindungan. Untungnya Jan berhasil selamat karena skillnya Wisnan ini di bawah rata-rata cuy. Tapi sayangnya pelurunya malah nyasar ke salah satu pelayan mereka. Ken bercerita bahwa sebenarnya Keulah yang kegatelan duluan. Padahal Ken udah bilang kalau dia lagi kurang sehat, tapi Keo tetap memaksa dan Ken cuman bisa nurutin permintaan anak dari bosnya itu. Lantas ketika Jan dan Bibi Wat lagi berkemas, di sini pada akhirnya Bibi Wat pun membuka sebuah rahasia yang selama ini sudah disimpannya. Dan bisa dibilang ayah kandung dari Jan adalah Jom atau mantan pacarnya Bibi Wat. Awalnya Dara, ibu kandungnya Jan ini merupakan tuan putri di mansion itu. Namun suatu hari Dara dihamili oleh pacarnya Bibi Wat yang bernama Jom. Dan akhirnya untuk menutupi aib itu, nenek pijit pun mencarikan pria yang cocok untuk menikahi Dara. Di sini Wisnan yang merupakan pegawai mansion akhirnya terpilih untuk menjadi suami Dara. Hal itu terjadi karena hubungan Bibi Wat dan pacarnya nggak direstuin atas alasan keluarga mereka bermusuhan cuy. Inilah mengapa Bibi Wat begitu peduli dengan Jan, bahkan sampai ia beranjak dewasa. Dan bisa dibilang Bibi Wat lebih sayang pada Jan ketimbang anaknya sendiri.
Lalu beberapa saat kemudian Jan dan Ken pun berangkat ke stasiun menuju ke rumah neneknya bersama dengan Bibi Watt yang mengantarnya. Dan Watt pun menyarankan nama Dara sebagai nama belakangnya. Dan akhirnya terciptalah nama Jan Dara yang akan terus digunakan oleh Jan. Dan lalu film Jan Dara The Beginning pun selesai.